Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kita sudah sampai pada ayat yang ke 37 ya. 37 atau 34. Ya. Jadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa mulai dari ayat 30 ya, ayat 29 sampai akhir surat Allah berbicara berkalam. Orang sekarang ngomongnya berkalam. Allah berbicara tentang keadaan yang akan dialami oleh manusia di akhirat nanti. Ya, dimulai dari ayat 29 kemarin ini ya sampai kepada ayat 33 yang sudah dijelaskan bahwa nanti api neraka itu melemparkan bunga apinya, yang bunga apinya itu sebesar onta menurut sebagian tafsir. Menurut tafsir yang lain sebesar istana. Yang lain bilang binail idham, seperti bangunan yang besar. Ya. Nanti lihat sendiri aja di sana. Karena pendapat para ahli tafsir berbeda-beda dalam berusaha menjelaskannya. Ya, kita nanti lihat sendiri aja sudah. Lalu setelah itu pada ayat ke-34 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Ya, yang keberapa kali ini sudah? 5. Wailun neraka wail yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin bagi mereka yang mendustakan Al-Qur'an ini, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, celaka nanti, masuk neraka wail. Lalu pada ayat yang ke-34 Allah Ta'ala berfirman, keadaan berikutnya yang akan dialami oleh manusia adalah sebagaimana ayat 35 dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, Hadza yaumu la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadzirun wailun yawma idzin lil mukadzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawma idzin lil mukadzibin. Allah Ta'ala berfirman, Hadza inilah yaumu hari yang la yantikun
mereka tidak lagi berbicara, mereka tidak berbicara, tidak bisa berbicara. Sebagaimana kemarin sudah diterangkan ya, seperti yang disebut pada surat Yasin ayat berapa Pak Amli? 65. Nah, ini penjelasannya begini di dalam tafsir ya. Ayat mana tafsirnya? Jadi setelah Allah menyatakan pada ayat 37, wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah atau neraka wailah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Maknanya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, wailun, celakalah atau neraka wailah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mereka mendustakan apa? Bi khabarillah, kepada berita Allah, kepada kabar dari Allah. An haulail qaum, dari mereka kaum-kaum itu, dari kaum-kaum itu. Wa ma huwa fa'ilun bihim yaumal qiyamah, ya, wa ma, dan apa yang huwa dia Allah fa'ilun, akan berbuat bihim kepada mereka yaumal qiyamah, di hari mereka, di hari kiamat. Jadi di hari kiamat Allah akan berbuat membalas kepada mereka yang mendustakan berita dari Allah ini. Makanya kalau kita dengar berita dari Allah, dibacakan ayat Al-Qur'an ini, ya kita harus beriman, percaya, dan percaya tanpa syarat, tanpa reserve, tidak boleh pakai syarat. Kau yakin apa enggak yakin? Ya. Dari Al-Qur'an, selama itu Al-Qur'an, kita harus percaya. Mutlak percayanya, absolut. Enggak pakai syarat. Kalau masih pakai syarat berarti kita belum membenarkan Al-Qur'an. Nah, kemudian pada ayat 39, hadza yaumul fasl. Ini sebelumnya ada ya, bentar ya. Nah, ini ada yang pernah kelewatan nih. Ayat 36 dulu ya. Ada yang kelewatan yang kemarin sudah saya sampaikan ini. Nah, mestinya ini dulu ya. Ya. Kemarin sudah secara garis besar, tapi yang ini belum sampaikan ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, dia yang pada ayat yang 34. Pada hari itu celakalah bagi mereka yang mendustakan. Di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir, itu loh bagusnya kitab Ibnu Jarir itu dibandingkan dengan kitab Ibnu Katsir dan kitab tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil dan tafsir yang lainnya. Itu setiap kata ada penjelasannya dan ada riwayatnya. Riwayat lengkap dengan sanad lengkap. Jadi makanya setiap kalimat kalau Ibnu Katsir, karena ini sama dengan ayat di atasnya, enggak dijelaskan. Ya segitu pokoknya bunyinya. Celaka pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Tapi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir enggak. Setiap ayat diterangkan, termasuk ayat ini, wailun, celakalah, maksudnya celakalah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin, bagi mereka yang mendustakan. Mendustakan bagaimana? Mendustakan li Rasulillah, kepada Rasul Allah. Wa ayatihi, dan mendustakan kepada ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Ini yang saya bilang tadi. Kita mendustakan Al-Quran, kita mendustakan Rasulullah SAW, neraka wail, celaka nanti di akhirat. Jadi di dunia ini nggak apa-apa. Orang mau apa saja di dunia ini oleh Allah dibiarkan aja kok. Mau nggak sholat, mau nggak ngaji, mau nggak ngapa-ngapain, nggak mau menjalankan perintah Allah, nggak mau memakai Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, sebagai the way of life-nya. The way of life Muslim ini bukan Pancasila, Al-Quran. The way of life dalam bernegara Pancasila. Tapi the way of life untuk hidup menjadi seorang Muslim, Al-Quran. Enggak pakai Pancasila lagi. Tapi kalau bernegara, ya orang Indonesia pakai Pancasila sampai hari ini. Ya. Nah, kalau enggak pakai Pancasila gimana? Ya saudara nanti kalau ketahuan ditangkap polisi. Ya. Tapi
Kalau di hadapan Allah nggak apa-apa. Oh, bingung kan? Bingung ngono wis. Silahkan bingung itu. Enggak usah bingung. Kita hidup tuh kadang-kadang bermasyarakat dalam keluarga, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bernegara. Urusan bernegara, urusan berumah tangga, bermasyarakat, ya urusan kita masing-masing. Ya, jadi untuk bernegara, ya negara ini dasarnya itu Pancasila. Yang menyusun Pancasila itu konon katanya Bung Karno. Oh iya sih, nggak pernah ngomong sama Bung Karno sih. Jadi ya nggak bisa tanya beliau langsung. Katanya ya penemu Pancasila itu Bung Karno, tapi waktu yang ditemukan oleh Bung Karno bukan Pancasila yang sekarang ini, lain. Ya, Anda lihat sejarah Indonesia kalau belum dihapus. Dan Indonesia juga dirubah-rubah sekarang ya. PKI pada pemberontakan G30S, PKI udah mau dihapus dari sejarah. Padahal itu sejarah benar-benar terjadi itu. Pemberontakan PKI Madiun itu waktu saya SD dulu masih mempelajari. Ya, yang anak-anak SD sekarang mungkin sudah nggak tahu lagi. Ada lagi mungkin ya Bu Arum itu yang tahu itu. Hah? Apa? Oh dipotong-potong. Ya sekarang dipotong-potong lama-lama dihilangkan. Ya, sudah biarin aja itu kelakuan begitu. Yang penting kita tidak ikut andil di situ. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-35, nah ini hadza yaumul yantikun, inilah hari yang mereka tidak berbicara. Ini dalam tafsir ini warna apa ini? Ungu ya. Ini Ibnu Katsir nih. Pada inilah hari yang mereka manusia tidak lagi berbicara, la yantikun, Ibnu Katsir hanya menerangkan la yatakallamun, sama saja. Yantikun dengan yatakallamun itu sama, dalam bahasa Indonesianya sama. Jadi mereka tidak lagi berbicara. Dalam tafsir Al-Baghawi penjelasannya agak panjang. Wa fil kiamati, dan pada hari kiamat mawaqifun, ada tempat-tempat berhenti. Ada tempat-tempat wukuf yang kan kita nanti bangkit dari kubur berjalan Pak. Jalan kaki, nggak ada lagi pakai mobil mewah, nggak ada. Mobil RI1 sudah nggak ada. Mobil mewah kita sudah nggak ada. Jalan kaki, nggak tahu dari tempat kuburan kita masing-masing, dari alam kubur. Tiba-tiba kita sudah berada di bumi yang baru. Jalan kaki disuruh, digiring ke padang mahsyar. Fafi ba'diha, maka pada sebagiannya yahtasimun, mereka nanti akan berbicara, berdebat. Nanti ketika diadili di hadapan Allah, berdebat. Mungkin antara rakyat Indonesia dengan presidennya, dipanggil presidennya. Sini presiden, ini rakyatmu lapor sama kita ini, mengeluh ini. Gimana dulu betul kamu ini menipu rakyat, benerkah? Enggak, gitu. Enggak ya Allah, enggak. Nah, pertama kali membantah-bantah gitu. Biasa kan dalam sidang pengadilan kan juga begitu. Kalau kita mengikuti sidang-sidang pengadilan itu biasanya terdakwa itu kadang-kadang membantah apa yang tertulis di BAP yang dibikin oleh Pak Polisi dan disaksikan, dilengkapi oleh Pak Jaksa. Nanti terdakwa bisa menyalahi apa yang tertulis itu. Saya yang benar enggak begitu Pak Hakim. Itu karena saya dipaksa suruh ngomong begitu. Padahal hakimnya tuh hanya memutuskan berdasarkan apa yang tertulis di situ. Berdasarkan BAP. Kalau enggak ada saksi lain bisa memalingkan ya kena dia. Kalau ada saksi yang menguatkan bahwa betul yang dilakukan seperti ini, saksinya 2 benar, bisa lepas dari yang tertulis di situ. Nah, ini tinggal hakimnya aja lagi, ya. Nah, ini kembali ke sini. Jadi sebagiannya nanti mereka akan ada waktunya berbicara, berdebat, wa yatakallamun, dan mereka akan ngomong-ngomong, saling ngomong-ngomongan di sana.
Wa fi ba'diha, dan pada sebagian tempat-tempat berhenti di akhirat sana, yuhtamu, akan dikunci, disegel ala afwahihim, pada mulut-mulut mereka, falayantikuna, maka mereka tidak akan bisa berbicara. Nah, ini yang disebut di ayat ini sama seperti yang tersebut surat Yasin ayat 65 kemarin, ya. Yauma nakhtimu ala afwahihim, gitu kan? Ya, gitu ya, benar. Ya, Pak. Ya, yauma nakhtimu ala afwahihim, gitu kan? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, gitu kan? Ya itu nanti. Ini sama yang disebut di sini. Nah, ini kembali ke sini. Terus ahli tafsir Ibnu Jarir, beliau mengatakan ahlut takdzib, orang-orang yang mendustakan, yaitu tidak lagi bisa berbicara bisawabillah, terhadap pahala Allah, wa iqabihi, dan siksaan Allah, siksaannya. Jadi kalau Allah memutuskan di sana kamu dapat begini, balasan dari Allah kepada yang mendustakan Allah itu dihukum, kamu akan masuk neraka. Itu enggak bisa lagi mereka membantah atau menolak, enggak bisa. Enggak ada naik banding, itu enggak ada. Kalau di pengadilan di dunia ini kan hakim memutuskan, hakim pengadilan negeri memutuskan, dia naik banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi putusannya masih memberatkan bagi terdakwa, dia akan naik banding ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung keputusannya sama dengan pengadilan negeri, dia akan minta gerasi kepada presiden, atau amnesti kepada presiden. Nah, ya, jadi begitu di dunia. Di sana enggak ada, Pak. Udah divonis, dibalas, udah nggak bisa ngomong lagi sudah. Nah, ini dalam tafsir yang satu ini nih, tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi itu dengan tafsir Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani itu hampir sama. Saya selalu memperhatikan. Cuma yang lebih senior kan Imam Al-Qurtubi. Kalau saya baca tafsir Ibnu Al-Qurtubi, terus saya baca tafsir Asy-Syaukani Fathul Qadir, oh sama aja ini. Ya, salah satu aja yang ditulis. Jadi hadza yaumul la yantiqun, illa hari di mana mereka tidak berbicara, ai la yatakallamun, sama kan dengan yang tadi Ibnu Katsir. Jadi mereka nanti tidak berbicara lagi. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun, wala, dan tidak yu'zanu, akan diizinkan, yu'zanu, akan diizinkan, fi'il mudhari majhul, ya. Wala yu'zanu, dan tidak akan diizinkan, lahum, kepada mereka, faya'tadirun, lalu mereka akan beruzur, lalu mereka akan beralasan, mengemukakan alasan. Kalau sudah tiba waktunya mereka tidak bisa berbicara, tidak ada lagi waktu untuk memberi alasan. Jadi kalau sampai ditanya nanti di akhirat, kenapa kamu enggak ngaji? Kenapa kamu diberi umur sekian lama kamu enggak pernah ngaji ke masjid? Hidupmu cuma kamu penuhi dengan kegiatan selain ngaji. Ngajinya sedikit. Kenapa? Sampai mau jawab, dikiranya Allah ridho dengan jawaban sampean. Oh saudara, kita ini hidup ini loh. Kita bisa hidup, bisa ngomong, bisa berduduk, bisa berdiri, bisa cari uang, bisa berpikir. Itu Allah yang bikin. Jadi mestinya kita ini bersyukur, berterima kasih. Bangun tidur jangan lupa, walaupun kita sering lupa. Selalu jangan lupa mengucapkan duduk dulu, terutama orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua ini. Bangun tidur jangan langsung berdiri. Setruk nanti sampean. Duduk dulu. Nabi ngajarin gitu, duduk. Nabi itu kalau bangun itu duduk dulu. Duduk, mengusap muka. Menghilangkan kantuk kira-kira itu. Lalu beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan lupa. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrih. Jangan lupa lagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Itu zikir-zikir utama semua itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikirnya Arifin Ilham itu. Zikir yang dipopulerkan oleh Ustaz Arifin Ilham almarhum, hanya bermodal satu ajaran Islam aja beliau jadi kaya raya itu. Ya, kan ngajarin kemana-mana kan, yang diandalkan Ustaz Arifin Ilham kan itu. Bisa bikin pondok pesantren, banyak orang nyumbang ke pesantrennya itu. Jangan lupa kita bersyukur, bangun tidur gitu, baca doa. Habis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditutup yang terakhir rabbighfirli. Itu doa bangun tidur tuh panjang, Pak. Habis itu baru beliau turun ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar mungkin, atau buang air kecil, lalu beliau berwudu, bangun, selesai wudu beliau baca doa lagi. Waktu mau masuk kamar kecil berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar kecil, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani ghufranak. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke langit. Habis wudu membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bangun tidur dan minta sama Allah jangan dimasukkan ke dalam neraka ya Allah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh dia orang yang engkau hinakan. Dan tidak ada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim di akhirat nanti. Kalau di dunia ini orang berbuat zalim, banyak penolongnya, banyak pendukungnya. Di akhirat enggak ada lagi. Dan seterusnya dibaca sampai akhir surat Ali Imran. Baru beliau salat tahajud. Dan salat tahajudnya beliau mulainya itu kira-kira jam 12 malam sampai subuh. Nah kita setengah jam 11 rakaat. Insyaallah. Wis gitu kok masuk surga ya Allah. Kalau bukan karena belas kasih Allah enggak bisa kita masuk surga. Nah, sudah kembali sini ya. Jadi Allah menyatakan wala yu'dzanu lahum fayatadzirun, dan tidaklah akan diberi izin kepada mereka lalu mereka beruzur mimmajtarahu fid dunya minadz-dzunub. Maksudnya tidak diberi lagi kesempatan mereka untuk beralasan. Kenapa kamu berbuat dosa? Lalu dia menemukan alasan. Kenapa kamu dulu enggak taat? Habis ya Allah. Kenapa kamu enggak ngaji? Habis saya sibuk ya Allah, dan seterusnya. Itu enggak bisa. Ya, fayatadzirun, lalu mereka bisa berudzur mimmajtaramu, dari apa saja yang mereka lakukan dari perbuatan dosa, fid dunya, di dunia, minadz-dzunub, dari dosa-dosa itu. Perbuatan dosa yang mereka lakukan, kenapa kamu sampai berbuat dosa seperti itu? Alasan mereka tidak akan diterima oleh Allah. Kata Imam Al-Baghawi, maksud kalimat wala yu'dzanu lahum fala ya'tadirun, ya, itu faya'tadirun itu maksudnya la udzra, tidak ada lagi udzur, tidak ada udzur alasan yang bisa diterima liman, bagi orang yang a'rada, dia berpaling an mun'imihi, dari yang memberi nikmat kepadanya. Wa kafara, dan bagi orang yang dia kafir bi ayatihi, ya, kepada apa namanya ini
janji-janjinya ya, diat-diatnya, wa ni'amihi dan nikmatnya. Jadi orang yang kufur kepada nikmat Allah, kufur kepada pemberian Allah, tidak akan lagi diterima alasannya. Kamu sudah diberi mata, kenapa kamu tidak gunakan untuk membaca Al-Quran? Kamu sempat baca apa saja, baca WA itu sempat terus, tapi baca Al-Quran enggak sempat. Kita beralasan sana, tidak akan diterima Pak. Ya Allah ya Rahman. Kalau Ibnu Katsir mengatakannya begini, wala yu'dzanu lahum fayatadirun, yaitu la yaqdiruna alal kalam, tidak lagi mereka mampu untuk berbicara, wala yu'dzanu lahum fihi liyatadiru, dan tidak akan diizinkan kepada mereka padanya untuk mereka beralasan. Bal bahkan qad qamat alaihimul hujjah, sungguh telah tegak atas mereka alasan hujjah dari Allah, wa waqa'al qaulu alaihim, dan telah jatuh perkataan Allah atas mereka, bima dzalamu, dengan sebab apa yang mereka telah berbuat zalim, fahum, maka mereka la yantikun, tidak bisa berbicara. Jadi orang yang berbuat zalim tidak akan bisa beralasan dengan alasan apapun untuk membenarkan perbuatannya di hadapan Allah. Makanya di dunia ini kalau kita sudah berbuat zalim, segera minta ampun sama Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh, banyak berdoa seperti itu. Kemudian warasatil qiyamati halatun, dan maradot misalnya keadaan-keadaan yang terjadi di hari kiamat nanti itu, kejadiannya itu ada dalam berbagai keadaan. Warabbu ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala yukhbiru, akan mengabarkan an adil halah, dari keadaan ini, tarotan satu kali, satu saat, wa an hadil halati tarotan, dan dalam keadaan yang lainnya lagi satu kali, satu saat yang lain, liyadulla ala siddatil ahwal, untuk menunjukkan kepada amat dahsyatnya keadaan-keadaan yang ngeri, wazalazili yauma'id, dan kegemparan di hari itu, kegoncangan di hari itu. Walihada yaqulu ba'da kulli, dan karena itulah Allah berfirman sesudah segala ba'da kulli faslin, dan karena itulah Allah berfirman sesudah memutuskan segala perkara, segala keputusan, min hadzal kalam, berupa firman Allah ini, wailu yauma idzil lil mukadzibin, kan gitu kan, ayat sebelumnya kan mana tadi? Jangan ini. Ini ayat 36. Ya, kita lihat yang di sini nih. Nah, ini loh. Setelah Allah menyatakan wala yu'dzanu lahum fayatadzirun wailun yauma idzil lil mukadzibin. Nah, ini. Ya, dalam pembicaraan ayat yang ke-36 ini, ahli tafsir yang lainnya, siapa ini? Imam siapa ya? Imam ini Ibnu Katsir. Ini Imam Asy-Syaukani atau Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan dan tidak lagi diizinkan kepada mereka lalu mereka bisa beralasan di sana, tidak ada lagi. Maksudnya inna yaumal qiyamah. Ini sama ya. Terus mereka mengatakan ahli tafsir ini mengatakan, menyampaikan riwayat Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas berkata, sa'alahu, telah bertanya kepada Ibnu Abbas orang yang bernama Ibnul Azraq an qaulihi, tentang firman Allah Ta'ala, hadza yaumul la yantikun. Ibnu Abbas sebagai ahli tafsir dari sahabat Nabi ditanya oleh muridnya, Ibnu Abbas, makna ayat ini apa? Maksudnya ayat ini itu apa? Hadza yaumul la hadza yaumul mana tadi? Ya, hadza yaumul la yantikun. Itu maksudnya apa? Terus dijawab oleh Ibnu Abbas, hadza yaumul la yantikun sama dengan ini, sama dengan hadza yaumul la yantikun, inilah hari di mana mereka manusia tidak lagi bisa berbicara,
fala tasma'u illa hamsa, maka tidaklah engkau mendengar di sana illa hamsa, kecuali rintihan saja, jeritan atau rintihan. Jadi suara manusia nanti di sana hanya bisa merintih, mengaduh, ya pokoknya merintih gitu aja, atau berbisik-bisik, aduh gitu aja. Naudzubillah misalnya tadi. Ini dalam surat Toha. Jadi Ibnu Abbas menerangkannya sama dengan yang terdapat dalam surat Toha ayat 108. Juga sama dengan yang tersebut dalam surat As-Saffat ayat 27. Ya, di mana kata Ibnu Abbas, waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun, dan saling berhadapanlah sebagian mereka kepada sebagian yang lain, mereka saling bertanya-tanya. Dan nanti di akhirat sana ketika dihadapkan dua orang yang berseteru, itu akan ada omongan-omongan di sana. Ada yang disalahkan, ada yang membela diri dan seterusnya. Faqala lahu, lalu berkatalah kepadanya, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha agung itu berfirman, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud. Wa inna, dan sesungguhnya yauman, satu hari, inda rabbika, di hadapan Allah Tuhanmu, ka alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, dari apa yang kalian hitung. Jadi satu hari di akhirat itu Pak sama dengan lamanya 1000 tahun di dunia ini. Makanya nanti kita berdiri di padang mahsyar itu menurut riwayat itu 50.000 tahun. Namanya berdiri menunggu sidang itu. Menunggu kita dipanggil oleh Allah satu persatu. One by one. Satu-satu loh. Enggak ada rombongan-rombongan, enggak ada. Satu-satu. Nah, kalau kita lolos dari hisab, dipanggil nama kita. Panggil malaikat yang namanya ini, panggil. Ada malaikat yang tukang manggil. Panggil namanya, fulan bin fulan. Di hadapan Allah, oh malaikat, ini orang yang mati syahid, sudah, enggak usah ditanyain, sana, suruh masuk surga sana. Gitu, masya Allah. Makanya kita berusaha mati syahid, bukan syahid ini. Ya, mati syahid, mati dalam perjuangan meninggikan kalimat Allah. Orang di luar sana meninggikan kalimatnya masing-masing, biarin aja itu. Yang di dunia ini bebas kok, orang mau ngapa-ngapain Allah bebaskan kok, beri kebebasan kepada mereka. Mau beriman silahkan, enggak beriman pun silahkan. Allah enggak mau memaksa manusia. Ya, dan kita juga enggak boleh memaksa orang. Ya, sudah kembali ke sini ya. Jadi karena sehari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia ini, makanya kita berdiri di sana itu 50.000 tahun sebenarnya, tapi rasanya cuma kata Nabi. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, nanti kita berdiri di padang mahsyar itu lama sekali. Itu menurut Al-Quran itu sekian lamanya. Menurut engkau sendiri katanya puluhan ribu tahun. Lelah kita nanti ya Rasulullah. Mana kita harus berdiri lagi, nggak boleh duduk, nggak boleh tiduran, apalagi ngantuk, nggak boleh, nggak ada lagi orang ngantuk di sana. Apa kata Nabi? Oh enggak, orang yang beriman nanti cuma merasa seperti antara waktu duhur sampai asar, atau antara waktu asar sampai maghrib. Lamanya cuma segitu aja, sebentar aja. Ya. Fa inna likulli miqdarin min hadhil ayam launan min hadhil alwan. Nah, ini penjelasan yang di luar konteks ya, kita buang aja biar enggak dimasukkan. Nah, di sini dikatakan dalam tafsir lain, layantikun, mereka tidak berbicara, maksudnya bihujjatin nafi'ah, tidak bisa berbicara dengan hujah yang bermanfaat. Segala alasan yang mereka kemukakan di hadapan Allah ketika ditanya kenapa kamu tidak sholat, kenapa kamu tidak ngaji, kenapa kamu tidak mau sedekah, kenapa kamu tidak mau berbuat baik pada kedua orang tua, kenapa kamu berbuat zalim pada istrimu, kenapa kamu sebagai istri tidak mau taat pada suami, kenapa kamu sebagai anak tidak mau taat pada kedua orang tua, kenapa kamu sebagai anak nggak pernah ngurusin orang tua. Tidak bisa ada alasan yang bisa bermanfaat, tidak ada. Itu.
Wa man nataqa bima la yanfa'u fala yufidu, dan siapa yang berbicara dengan apa yang tidak bermanfaat wala yufidu, dan tidak berfaedah, faka'annahu, maka seolah-olah manataqa, seperti orang yang tidak berbicara. Dia berbicara panjang lebar tapi itu tidak diterima oleh Allah, tidak bermanfaat. Ya, oleh Allah diabaikan. Ya kira-kira sama seperti sidangnya Gus Nur waktu di Solo beberapa hari yang lalu. Rocky Gerung itu loh Pak, jadi saksi ahli, dipanggil jadi saksi ahli, diterima oleh majelis hakim untuk bercerita tentang kesaksiannya menurut ilmunya. Ngomong panjang lebar sampai berapa jam gitu. Tidak direken tuh oleh hakim tuh. Semua omongan dari saksi-saksi yang didatangkan oleh pihak terdakwa ini enggak ada yang direken oleh hakim. Pokoknya hakim keputusannya Gus Nur 7 tahun vonis gitu. Masya Allah. Itulah sidang di dunia, Pak. Kalau sidang di akhirat enggak ada begitu, enggak ada permainan, enggak ada sogok menyogok. Malaikat itu enggak bisa disogok, Pak. Malaikat itu enggak doyan duit kok. Ya. Kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan la yantikuna bihujjatin wa inkanu yantikun. Mereka tidak bisa berbicara dengan alasan walaupun adalah mereka itu berbicara. Walaupun mereka berbicara dengan alasan tapi mereka dianggap tidak berbicara. Nah, terus kata ahli tafsir yang lain, ini ayat ini yang berbunyi hadza yaumul la yantikun, inilah hari yang mereka tidak lagi bisa berbicara, sama dengan yang tersebut dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 108. Di sana ada ayat yang berbunyi begini. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kalian di dalam neraka dan janganlah kalian berbicara kepadaku. Ini untuk lebih nyamannya lagi kita lihat surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 108 ya, kita lihat sebentar. Surat 23 ya, surat Al-Mu'minun ayat 108 dan sebelumnya atau sesudahnya. Nah, dari sini kan Nah ini loh Pak. Ini yang saya bilang tadi nih, ada di sini rumahnya ayatnya, Masya Allah, ketemu nih. Kebetulan kita ketemu. Bagus ini ayat ini Pak. Surat Al-Mu'minun tadi. Ini dari sini ya. Dari ayat 101 Pak. Bagus ini. Fa idza nufikha fis-sur, maka ketika telah ditiup pada sangkakala itu, maksudnya tiupan pertama sangkakala untuk terjadi hari kiamat. Fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Fala ansaba, maka tidak ada lagi hubungan nasab, tidak ada lagi nasab-nasab. Hubungan nasab sudah enggak berlaku lagi di sana. Kalau di dunia ini masih berlaku. Ini siapa ini? Ini anak presiden. Perhatikan nih, jangan sampai diabaikan anak presiden ini. Diurusi baik-baik. Gitu. Di sana enggak ada Pak. Mau anak presiden kah, anak menteri kah, anak kapolri kah, anak panglima TNI bersalah masuk neraka wis ngono ae wis. Gitu. Enggak ada lagi hubungan nasab, enggak ada lagi hubungan sebab musabab enggak ada. Fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka yauma idzin pada hari itu, wala yatasaalun, dan tidak lagi mereka saling bertanya. Kalau sudah di akhirat diam semuanya, enggak ada yang berani ngomong. Menunduk semuanya di padang mahsyar itu. Seperti di dalam surah Al-Ghasyiyah itu. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khashi'ah. Itu loh. Sudahkah datang kepada kamu cerita hari kiamat? Wujuhun, wajah-wajah manusia yauma idzin pada hari itu khashi'atun, dalam menunduk, wajah-wajah orang yang menunduk, tertunduk semua. Terus nanti ditimbang amalan kita, amalan kebaikan kita. Faman sakulat mawazinuh, dan siapa yang berat timbangan kebaikannya,
faulaika humul muflihun, maka itulah mereka orang-orang yang berbahagia, yang beruntung. Jadi yang beruntung di akhirat itu orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosanya. Waman khaffat mawazinuh, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika, maka itulah mereka alladzina khasiru, orang-orang yang mereka telah merugikan anfusahum, diri-diri mereka. Perhatikan, orang yang merugikan diri mereka di akhirat adalah fi jahannama khalidun, di dalam neraka jahanam mereka kekal. Terus yang terjadi apa kalau sudah dimasukkan dalam neraka jahanam? Talfahu wujuhahumun nar, akan menyambar wajah-wajah mereka api neraka. Wahum fiha kalihun, dan mereka di dalam neraka jahanam mereka bersedih, mereka berduka, mereka merangut. Wajahnya wajah merangut, wajah sedih. Itu kalau di dalam kamus dijadikan apa sih? Wajah yang sengsara, muram, kalihun. Terus apalagi yang terjadi? Ditanya nanti di neraka orang-orang yang mau dimasukkan neraka itu. Ditanya oleh Allah, pertanyaannya begini. Alam takun, ini ya. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Alam takun, bukankah ada ayati, ayat-ayatku dulu waktu di dunia, tutla, dibacakan alaikum, tutla ya, selalu dibacakan alaikum kepada kalian. Dulu ada pengajian tuh tiap pagi itu di Masjid Nurul Hidayah itu. Si Sugeng itu yang bacakan. Ya. Fakuntum biha tukadzibun, lalu kalian kepadanya mendustakan, ya kan? Dikasih tahu sama Al-Qur'an enggak percaya kan? Kamu mendustakan kan? Disuruh ngaji kamu enggak ngaji, suruh salat kamu enggak salat. Apa jawaban mereka? Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Qalu, mereka akan menjawab nanti di akhirat, Rabbana, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina, telah mengalahkan kepada kami, shiqwatuna, kesibukan kami. Kami enggak ngaji karena kami sibuk ya Allah, sibuk enggak sempat. Ya siapa suruh kamu sibuk? Sibuk itu sibuk dengan Al-Qur'an itu loh. Sibukkan dirimu dengan Al-Quran. Nah itu baru bermanfaat. Bawa Al-Quran dimanapun kamu berada, dalam hatimu. Semayamkan Al-Quran dalam hati kamu. Isi hatimu dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Ajaran yang lain buang semuanya. Itu. Wa kunna qauman dhallin, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Jadi mereka mengakui sesat. Nanti di akhirat, kalau di dunia ini dibilang sesat ngamuk, lapor polisi. Ini ujaran kebencian ini namanya. Terus apalagi? Mereka masih sempat ngomong padahal sudah mau dimasukkan ke neraka ini. Masih sempat ngomong begini. Rabbana, sebagainya sudah dimasukkan ke neraka, ada yang belum dimasukkan. Yang sudah dimasukkan ke dalam neraka masih ngomong juga begini. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, minha, dari neraka jahanam ini. Fa in udna, maka jika kami mengulangi lagi perbuatan dolim kami, enggak ngaji, enggak sholat, keluarkan kami dari neraka ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Nanti kalau kami mengulangi perbuatan kami lagi, tidak sholat, tidak ngaji, tidak mau berbuat baik, beramal soleh, tidak mau beriman, fa inna zalimun, maka sesungguhnya memang benar kami ini orang-orang yang zalim. Jadi mereka minta dikeluarkan dari neraka sama Allah, minta ingin diberi kesempatan hidup lagi di dunia,
untuk beriman, untuk beramal soleh. Lah dunianya sudah hancur kok, gimana kamu ini? Makanya Allah bilang apa? Jawaban Allah apa? Qala sa'u fiha. Qala berfirman Allah, sa'u, diam kamu. Fiha, di dalam neraka sini. Wala, dan jangan tukallimuni, kamu berbicara kepadaku. Ada ahli tafsir yang mengatakan yang ngomong begini malaikat Malik, sebagian yang mengatakan yang ngomong begini, yang berfirman ini Allah sendiri. Diamlah kamu di dalam neraka dan jangan berbicara lagi. Itu. Kenapa sampai orang nanti ada yang dimasukkan ke dalam neraka, minta dikeluarkan dari neraka oleh Allah, tidak diberi izin, tidak dikasih? Allah bilang sebabnya antara lain adalah ini. Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun. Sesungguhnya dulu waktu di dunia ada sekelompok dari hamba-hambaku, kelompok masjid, pengajian Masjid Nurul Hidayah termasuk di dalamnya. Ya, yaquluna, mereka selalu berdoa, Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Wahai Rabb kami telah beriman, maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, warhamna, dan kasihanilah kami, rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik yang mengasihani, engkau sebaik-baik yang memberi rahmat. Dulu ada sebagian hambaku yang kerjaannya banyak di masjid, banyak berdoa kepadaku. Lalu apa yang kamu lakukan kepada mereka? Fattakhadtumuhum sikhriya, lalu kamu jadikan mereka orang yang diolok-olok. Kamu mau olok-olok mereka kan? Oh, bilang itu pengajian Nurul Hidayah itu pengajian ekstrim. Kamu bilang apa lagi itu? Itu yang ngajar itu apa lagi? Kamu olok-olok mereka kan? Padahal mereka itu hamba-hambaku yang berdoa kepada aku minta dibelas kasihani. Nah, kamu olok-olok orang-orang yang seperti itu. Hatta ansaukum dzikri, sampai melupakan kepada kalian peringatanku. Sampai kamu lupa terhadap peringatanku, pada Al-Quran ini sibuk mengolok-olok orang-orang beriman. Ya. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian dulu waktu di dunia minhum terhadap mereka hamba-hambaku yang kerjaannya beribadah, berdoa, mengaji, tadhakun, kalian suka mentertawakan, ya kan? Kamu dulu sukanya mentertawakan orang ngaji, ngolok-olok ibu-ibu pengajian, mentertawakan. Nah, sekarang apa kata Allah? Inni jazaituhumul yaum, sesungguhnya aku membalas mereka al yaum, pada hari ini. Ya, ketahuilah hei kamu penghuni neraka, dulu orang yang kamu olok-olok waktu di dunia karena dia sibuk ngaji, sibuk beramal soleh dengan ajaran Islam ini, kamu olok-olok mereka, kamu tertawakan mereka. Hari ini aku memberi balasan kepada mereka bima sabaru, dengan sebab mereka telah bersabar, diolok-olok diam saja. Annahum humul faizun, bahwasanya mereka lah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menang. Tuh. Dan seterusnya di belakang, ceritanya menarik semua di surat ini, Masya Allah. Ya, habis waktunya tapi. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.